Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga Ananda semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat belajar dengan baik ya. Oke. Hari ini kita akan belajar prakarya untuk materi sukses menjadi pengusaha muda. Oke. Nah, saat ini dunia membutuhkan sosok pengusaha-pengusaha muda atau entrepreneur muda untuk bisa membangun bangsa ini dan agar bisa menghasilkan generasi-generasi pengusaha muda yang mampu meneruskan estafet pembangunan bangsa ini. Oke. Mari kita lihat video pengusaha muda, pengusaha sukses ya di usia muda ini, salah satunya di mana sosoknya sudah menghasilkan omset yang sangat luar biasa di usia yang masih sangat muda. Oke, kita saksikan videonya. Bisa menjadi konektor dan yang terakhir investor. Saya ingin sewaktu nanti Maji ini nggak hanya di snack, kita ada Maji Hotel, ya Maji Airline, amin. Bandung, mendung-mendung, pada kritik pedas, pas rasanya. Nah, siapa yang dikenal dengan nama Maji? Memasuki tahun keempat, di awal tahun kita kenal dengan hujan transparan. Dan sekarang kita lihat packagingnya sudah berbeda, namun ternyata tidak hanya packaging yang berbeda, banyak hal baru yang perlu kita ketahui soal Maji. Dan langsung di Nubir kali ini, saya akan ketemu dengan pendiri, presiden dan juga penggagas dari Maji, orang mengenal dengan nama Excel. Kita langsung ngobrol dengan Reza Nur Hilman. Sejak pertama muncul di Bandung tahun 2010, keripik Maiji kini tak sama lagi. Kemasan plastik yang dulu transparan kini sudah berganti. Produknya juga tak hanya keripik singkong, tapi juga bakso goreng dan cemilan kerupuk khas Bandung lainnya, yaitu seblak dan gurilo. Tak sampai di situ, ciri khas lain dari Maiji yang juga berubah adalah sistem pemasaran. Keripik Maiji awalnya dijual lewat mobil-mobil oleh reseller yang dijuluki dengan istilah jenderal. Saat peminat keripik Maiji bertambah, antrian di mobil Maiji terjadi. Produk Maiji menjadi istimewa karena tidak tersedia di toko maupun supermarket. Tapi kini toko dan supermarket menjadi partner penting produk Maiji. Halo Reza, apa kabar? Baru ya saya coba tadi, 10/3. Reza Nur Hilman yang menjuluki dirinya sebagai Presiden Republik Keripik Maiji mengaku kini saatnya Maiji menjangkau pasar yang lebih luas. Awalnya Maiji, packagingnya berbeda ya, awal berdiri gitu. Sekarang saya lihat sudah keren gitu ya, beda gitu ya. Tapi yang menarik bagi saya adalah ketika Maiji pada saat membangun brandingnya ini sendiri dengan cara yang out of the box, melibatkan susunan manajemen yang berbeda dengan yang lain. Dan ini menjadi perhatian yang begitu luar biasa sekali sama orang-orang sampai akhirnya, oh Maiji itu seperti ini gitu, ada jenderalnya, ada presidennya, dan juga ada menteri-menterinya. Tapi sekarang kok saya lihat ada perubahan di sini, dari out of the box, tiba-tiba sekarang saya lihat ke retail-retail yang justru yang lebih luas lagi. Apa yang membuat Reza berpikir bahwa itu adalah waktu yang tepat untuk membawa Maiji ke level yang seperti itu? Ya, sebenarnya dari sekitar 2 tahun jalan di awal, ya, saya melihat mencoba tes pasar ya, dengan pilot test ini, kira-kira produk saya ini bisa diterima di mana saja, di kalangan anak muda kah, ya, atau
dan ya sebangsanya gitu ya. Tapi akhirnya pasar ini terbentuk jadi heterogen, nggak hanya anak muda saja. Nah itu mengapa saya ingin melihat pemasaran yang lebih besar lagi. Ya, mengingat Indonesia ini penduduknya kan 200 juta lebih nih. Nah, sementara kalau kita dengan cara yang seperti 22 tahun yang lalu, mungkin semuanya nggak merasakan impact atau produk yang saya pasarkan ini. Ya, akhirnya alasan saya gimana caranya agar orang ini bisa istilahnya tericing-icing gitu ya. Tericing-icing untuk minimal 10% aja gitu kan target saya gitu. Dari penduduk di Indonesia. Nah itulah alasan saya. Dan yang kedua, sebenarnya kalau dari strategi bisnis, cara saya yang seperti dulu mungkin hanya tren saja. Ya, mungkin orang Indonesia ini kan biasanya lantang. Ya, kalau misalnya, wah apa nih yang lagi hits, yang lagi tren. Ya, pada masanya waktu itu sempat kita orang sampai ngantri gitu ya untuk dapetin keripik Maiji ini sampai 1 kilometer, bayangin. Nah sekarang dirubah polanya agar lebih mudah aja gitu, available di retail gitu ya, agar tidak menyulitkan si konsumen ini yang merasa kurang puas sebelumnya gitu, karena kebanyakan keluhan di pasar sana banyak sekali mengeluh bahwa susah banget sih dapetin Maiji gitu. Tapi pengaruhnya terhadap Maiji seperti apa dong? Apakah dengan berkurangnya Jenderal dengan membuka usaha sendiri, bukankah akan mempengaruhi pertumbuhan atau penjualan Maiji dari sisi ya bukan retail ya? Lebih jauh lagi, di Indonesia ini itu persentase sedikit sekali, 1% pun belum sampai sebenarnya. Nah, itu mengapa kalau saya sebagai owner melihat bahwa kalau saya ingin bisa lebih berhasil, saya harus buat rekan-rekan saya lebih berhasil lagi. Nah, konsep ini yang terus saya tuangkan dari awal sampai sekarang. Ya, saya sampai detik ini pun masih menjalin hubungan dengan baik dengan para jenderal. Yang jelas, so far nggak mengganggu, karena kebanyakan beberapa dari rekan-rekan jenderal saya ini berbeda ya lini usahanya. Tapi ini tidak ada pengaruhnya terhadap pertumbuhan di Maiji sendiri, tidak di luar retail ya tapi ya. Ya. Oke, tapi ketika tahun berapa waktu itu Reza mulai ke retail juga ekspansinya? Tepatnya sekitar 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu, belum lama berarti ya. Oke, dari sini pelajaran Reza sendiri melihat perkembangan atau effortnya dulu deh, sebelum perkembangan lihat effortnya dulu. Tentu tidak mudah ya mengembangkan bisnis ke retail. Banyak harus disiapkan, baik dari sisi modal tentunya ya. Ini seperti apa? Ya, ternyata gambaran saya mengenai pasar ini sesuai dengan apa yang saya pikirkan sebelumnya. Kita persiapan atau mungkin amunisinya kita harus lengkap. Ya, nggak hanya dari segi modal, tentu mental adalah bagian dari hal yang utama menurut saya. Karena prosesnya ini yang panjang, di mana kita ini nggak hanya melibatkan satu orang, tapi banyak orang. Ya, baik dari segi negosiasi, menunggu, nah kita harus melatih mental gitu kan. Oke, kira-kira boleh tahu persiapannya seperti apa dari sisi keuangan tentunya ya? Seberapa besar sih persiapannya khususnya untuk yang retail ini? Ya, kita berbicara mungkin angka sih miliaran ya, miliaran rupiah, dan sebenarnya tidak terbatas. Ya, bisa kalau kita ingin distribusinya menyeluruh nasional ya, dari Sabang sampai Merauke, mungkin kita harus prepare sekitar lebih dari angka 10 miliar. 10 miliar itu hanya untuk ibaratnya produk kita bisa masuk saja, bukan berbicara produksi. Oke, dan ini dari sisi harga pun bersaing tentunya ya, kalau dengan saingnya beda tentu pada saat belum masuk di retail, mempunyai kompetitor yang berbeda. Kemudian pada saat masuk retail, kompetitor juga beda, bersaing dengan produk-produk massal yang telah berkembang cukup lama. Sulit nggak ternyata? Kalau dibilang sulit, nggak terlalu sulit. Ya, kenapa? Karena alhamdulillah Maiji ini awareness-nya udah cukup baik. Ya, walaupun kita belum mengeluarkan biaya untuk advertising ya, televisi dan sebagainya. Tapi karena word of mouth yang
Nah, saat ada keberadaan Meici ini di retail, nah ternyata itu sangat sangat luar biasa menurut saya ya. Konsumen menyambut dengan baik. Kenapa? Karena ternyata pasar yang masuk retail ini berbeda dengan yang sebelumnya. Karena kita sebutannya istilahnya kalau untuk konsumen yang loyal, yang biasa beli di channel itu kita sebut e-commerce. Ya. Nah, lalu kalau di retail ini ternyata lebih global, lebih ya, mungkin ada beberapa konsumen yang pernah dengar Maichi tapi bingung belinya di mana. Ya, setelah ada di retail, nah itulah pasar yang lebih banyak. Karena kebanyakan orang yang bisa datang ke retail ini lebih banyak ya ketimbang mungkin orang dengan keberadaan Maichi yang mungkin di pinggir jalan. Proses untuk ekspansi itu internasional. Jadi biar ekspansi aja yang ke internasional, kita juga mencoba dengan makanan kampung ya. Saya ingin suatu waktu nanti Maichi ini nggak hanya di snack, mungkin ada Maichi Hotel, ya Maichi Airline, amin. Gitu. Nah, itu tadi ya Ananda semua bagaimana video yang ditampilkan oleh Ibu mengenai seorang pengusaha muda dengan ekspansi pasar yang sudah luar biasa, sedikit lagi mencapai internasional, bahkan mungkin sekarang sudah internasional ya. Nah, jadi di situ tadi diberikan pendapatnya bahwa prosesnya itu tidak sebentar ya, prosesnya luar biasa dan itu merupakan bagian dari perjuangan untuk menuju kesuksesan. Oke, nah sekarang saya ke ini dulu ya. Oke, saya buka slide kembali. Nah, Reza Nur Hilman. Itu tadi pengusaha muda yang telah kita lihat bagaimana usahanya sehingga Maichi bisa sampai terkenal. Nah, dia ini memulai usaha dengan sesuatu yang tidak terlalu besar, artinya hanya terinspirasi dari sekitar rumahnya saja. Nah, ternyata dia saat itu berlangganan untuk membeli keripik pada seorang nenek ya. Nah, inspirasinya datang dari situ. Setelah dia memberikan label, ternyata responnya luar biasa. Nah, jadi kemudian dia pasarkan dengan merek Maichi. Merek tersebut juga datang dari sang ibu yang sering menyebut dompet kecil untuk menyimpan emas dengan panggilan Maichi. Nah, jadi idenya tidak terlalu bukan sesuatu yang besar ya awalnya. Idenya berasal dari hal-hal kecil, namun bisa menjadi sesuatu yang luar biasa ketika dikelola dengan baik. Oke, Ananda. Nah, itu tadi perjuangannya kita bisa melihat dari tahun 2010. Ia mulai mencoba berkreasi dan membuat resep cemilan keripik singkong dengan menu utama yang menonjolkan rasa pedas. Nah, kemudian berlanjut pada kerjasama dengan sebuah perusahaan. Oke, kita bisa melihat ya bahwa tadi promosi yang dilakukan itu dinilai sangat tepat karena memanfaatkan media sosial. Di mana media sosial ini kan sedang booming-boomingnya di Indonesia, yaitu Twitter dan Facebook. Nah, bisa juga dengan agen reseller yang dia lakukan ya. Bahkan sampai mengantri 1 kilometer. Nah, itu Ananda. Bayangkan saja, mengantri sampai 1 kilometer itu seperti apa ya. Nah, peta konsep. Kita kembali ke pembelajaran. Kewirausahaan. Jadi kita akan melihat bagaimana karakteristik kewirausahaan. Terbagi menjadi beberapa bagian lagi yaitu pengertian, manfaat, dan dimensi kewirausahaan. Kemudian karakteristik wirausahaan itu sendiri. Bagaimana keberhasilan dan kegagalan wirausahawan.
Nah, terbagi menjadi 4 poin, yaitu faktor keberhasilan kewirausahaan, faktor kegagalan kewirausahaan, penyebab kegagalan kewirausahaan, dan kunci sukses menjadi pengusaha muda. Oke. Sekarang kita masuk pada pendapat beberapa ahli dulu. Nah, yang pertama ada Richard Cantillon yang memberikan pendapat tentang kewirausahaan, di mana menurut dia kewirausahaan ini adalah pekerjaan itu sendiri atau wirausaha. Seorang pengusaha membeli barang saat itu pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga tidak menentu. Nah, jadi definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang beresiko atau ketidakpastian. Ini menurut Richard ya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana menurut Thomas. Kewirausahaan adalah penerapan inovasi dan kreativitas untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang yang orang lain hadapi setiap hari. Nah, menurut Norman, kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya disertai dengan menanggung resiko keuangan, kejiwaan, sosial, dan menerima balas jasa dalam bentuk uang dan kepuasan pribadi. Oke, jadi sudah ada 3 ahli yang memberikan pendapat. Nah, jadi kewirausahaan itu atau entrepreneurship adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan sesuatu yang berbeda atau inovatif yang bermanfaat dan memberi nilai lebih. Nah, itu ya. Jadi kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Jadi di sini kata kuncinya ada 2, kreatif dan inovatif. Itu ya. Itu kewirausahaan. Oke, selanjutnya bagaimana karakteristik kewirausahaan? Nah, yang pertama percaya diri. Nah, bekerja dengan penuh keyakinan, tidak berketergantungan dalam melakukan pekerjaan. Kemudian, berorientasi pada tugas dan hasil. Nah, dengan cara memenuhi kebutuhan akan prestasi, orientasi pekerjaan berupa laba, tekun dan tabah, tekad kerja keras, dan berinisiatif. Yang ketiga, pengambil resiko. Berani dan mampu mengambil resiko kerja, menyukai pekerjaan yang menantang. Kepemimpinan. Nah, di sini juga diperlukan kepemimpinan ya. Kenapa? Karena kepemimpinan itu dibutuhkan untuk mengelola atau memanage usaha sehingga dapat terkelola dengan baik. Nah, di mana kepemimpinan di sini bertingkah laku sebagai pemimpin yang terbuka terhadap saran dan kritik, mudah bergaul dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, selanjutnya yang kelima, berpikir ke arah hasil atau manfaat. Nah, kreatif dan inovatif luas dalam melaksanakan pekerjaan, mempunyai banyak sumber daya atau serba bisa, dan berpengetahuan luas. Ini sangat dibutuhkan juga ya. Kenapa? Karena agar kita bisa melihat peluang-peluang yang ada untuk saat itu. Peluang-peluang ini kan tentunya berbeda di saat 10 tahun yang lalu dan tahun ini tentunya ya. Jadi selalu ada kebaruan-kebaruan dalam setiap waktu dan tempat yang berbeda. Keorisinilan, berpikir menatap ke depan, perspektif. Nah, itu ya karakteristik kewirausahaan di mana masing-masing dari karakteristik ini memiliki bentuk ketata kelakuan yang berbeda. Oke, manfaat kewirausahaan. Apa sih manfaatnya? Kita bisa melihat bahwa manfaat kewirausahaan antara lain memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri, memberi peluang melakukan perubahan,
memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya, memiliki peluang untuk meraih keuntungan. Nah, itu ya. Nah, ini masih ada juga manfaatnya, yaitu memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam mengerjakan. Beda kan kalau misalnya sesuatu itu kita senangi dan kemudian kita geluti, maka tentunya akan menghasilkan hasil yang lebih bagus. Nah, yang terakhir adalah memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Oke, selanjutnya dimensi kewirausahaan itu ada dua. Yang pertama kualitas dasar kewirausahaan dan yang kedua kualitas instrumental. Masing-masing memiliki poinnya. Kualitas dasar terdiri dari 3, yaitu daya pikir, daya hati, dan daya fisik. Sedangkan kualitas instrumen terkait dengan kemampuan penguasaan terhadap disiplin ilmu, baik monodisiplin ilmu, antardisiplin ilmu, maupun lintas disiplin ilmu. Itu ya. Oke, selanjutnya. Apa sih ciri-ciri wirausahawan yang sukses? Nah, kita bisa melihat yang pertama percaya diri, yang kedua berorientasi pada tugas, yang ketiga berani mengambil resiko, kepemimpinan, dan berpikir ke arah hasil. Pengendalian diri, pemecahan masalah, pemikiran objektif, ini merupakan karakteristik sukses wirausahawan. Oke. Nah, kita masuk pada faktor keberhasilan kewirausahawan. Nah, faktor-faktornya itu antara lain kerja keras, mampu bekerja sama dengan orang lain, mau menambah pengetahuan, dan pandai berkomunikasi. Nah, yang terakhir ini juga sangat diperlukan karena kenapa? Sangat berpengaruh pada promosi kita. Nah, promosi itu juga merupakan sebuah rangkaian untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai apa yang kita perbuat. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya faktor kegagalan kewirausahawan. Apa sih faktor kegagalannya? Tidak adanya perencanaan yang tepat dan matang, dan tidak cocoknya minat terhadap bidang usaha yang digeluti. Nah, betul sekali. Oke, penyebab gagalnya sebuah usaha antara lain kurang ulet dan cepat putus asa. Nah, jadi kalau misalnya ingin menjadi pengusaha dan kurang ulet, apalagi cepat putus asa, tentunya usaha yang kita lakukan itu tidak akan bisa berkembang dengan baik. Nah, kunci sukses menjadi pengusaha muda antara lain berani memulai usaha, berinovasi mengikuti kemajuan zaman, berani mengambil risiko, dan mau bekerja keras. Tentunya akan diakhiri dengan kata sukses. Nah, jadi menuju sukses ini tidak mudah ya Ananda, seperti di video tadi, pengalaman nyata yang sudah diwujudkan oleh seorang anak muda bernama Reza Nur Hilman. Semoga Ananda ada yang bisa mengikuti jejaknya ya. Oke, sekian video pembelajaran kita kali ini mengenai materi prakarya sukses menjadi pengusaha muda. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.